Selamat malam sekali lagi. Ya, kita bersyukur ya malam ini kita boleh bertemu lagi setelah 2 minggu ya. 2 minggu kita nggak PA ya, karena kemarin ada minggu kelima ya kan. Nah, jadi kita bersyukur kalau hari ini boleh kita lagi ada bersama-sama. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena inilah kami yang Tuhan antarkan malam ini. Oleh karena itu Tuhan, isilah hati kami, terkhusus adik-adik ini oleh firman-Mu, supaya hati mereka boleh Tuhan buka, dan mereka juga membuka hati mereka kepada Tuhan dan menerima firman Tuhan yang akan menuntun hidup mereka hingga akhirnya sampai menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan melayani kami. Hamba-Mu yang terbatas, yang hina, taruhlah perkataan-Mu lewat mulut ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, ayat 23 sama-sama 1-2 ya. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Iya, di sini dosamu itu akan menimpa kamu. Bahwa dosa itu, apa yang kita buat, akan menimpa kita. Kalian percaya nggak? Kalau orang memakai narkoba, akibat dosanya gimana? Pernah kalian lihat yang sudah kecanduan narkoba? Urat sarafnya gimana? Putus. Nggak ada lagi belas kasihan. Bahkan di Kuala kemarin ada warga sendiri dibunuhnya bapaknya karena narkoba. Jadi makanya dosa di dunia ini pun, dosa yang kita buat akan menimpa kita. Makanya dosamu itu akan menimpa kamu, kata Musa, jikalau kamu nanti tidak ikut berperang. Ya. Makanya kalau anak-anak remaja kan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya ya kan, sesuai firman Tuhan. Makanya kalau kalian anak-anak remaja, bukan hanya kalian, kami juga orang tua, kalau kita tidak menjaga kita, dosa ini nanti bisa menimpa kita, bahkan ujung nanti membawa maut. Ya, kita lihat kemarin Amnon, ketika dia melakukan apa yang jahat, Amnon harus membayar akibat dosanya itu apa? Amnon akhirnya bagaimana? Mati kan? Dia dibunuh oleh siapa? Siapa yang membunuh Amnon? Absalom. Ya. Nah, dosamu itu akan menimpa kamu. Ya. Mari kita lihat sedikit film ini dulu ya, bahwa bagaimana orang yang tidak mau terus hidup dengan Tuhan, akhirnya dosanya itu menimpa dia. Ya, baik, kita ya adik-adik, dosamu itu akan menimpa kamu. Bilangan 32 ayat 23. Coba kita baca sama-sama 1-2 ya. Dosamu itu akan menimpa kamu. Jadi dosa itu akan menimpa setiap orang. Di dunia ini pun dosa itu menimpa orang.
Dulu zaman saya masih remaja pemuda, banyak kami dulu. Tapi banyak yang PA seperti ini, akhirnya melenceng. Mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Oleh karena apa? Ada yang berpasangan dengan yang tidak seimbang. Firman Tuhan katakan apa? Janganlah kamu berpasangan dengan yang tidak seimbang. Ya. Dosa itu akan menimpa. Ya. Apalagi dosa itu nanti sudah matang, dia melahirkan maut. Maut itu apa? Kematian. Ya. Dari film ini tadi kira-kira apa yang beliau dapat? Kalau Mama John, apa yang kamu bisa dapat? Coba Mama John dulu sini, bagi berkat sini, Mak. Nah, hari ini kita tanya jawab. Sewaktu dia masih remaja tadi ya, dia masih beriman gitu kepada Tuhan Yesus tadi. Itu bahagia sekali gitu bersama dengan Tuhan Yesus ya. Dia punya ayah, dia masih remaja tadi ya, sangat bahagia gitu. Dia tidak kaya, yang saya mengerti. Kalau ikut Tuhan Yesus tadi, pasti ada dan sejahtera gitu. Ada sukacita, bukan duit ya. Tapi setelah dia umur 40 tahun tadi ya, baru berubah gitu. Imannya tadi tidak lagi berpihak kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi kita melihat gitu bagaimana film ini tadi. Janganlah tinggalkan Tuhan Yesus tadi gitu ya. Karena kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus tadi, bukan yang lebih baik kita ya, bagi adik-adik remaja khususnya gitu. Saya berharap gitu ya, berpihaklah kepada Tuhan tadi gitu. Dimanapun kalian nanti berada, berpihak sama Tuhan. Jangan situasi yang membuat iman kalian berubah gitu ya. Ya, saya berharap gitu ya kepada anak kami, ada Theo yang akan berangkat gitu ya, meninggalkan nanti istilahnya ayah dan ibunya, dia akan berangkat jauh gitu, sekolah gitu. Walaupun di sana nak, ingatlah Tuhan Yesus tadi gitu, berpihak pada Tuhan Yesus tadi, tetap beriman. Itu yang saya mengerti. Terima kasih. Karena Bang Angka, ada yang mau kalian lah. Ya, sekarang adik-adik, apa yang kalian bisa dapat dari film ini tadi? Kalau Mama John tadi ya berpihak kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik kemanapun pergi, kata Mama John tadi, macam Theo, Yosi, nanti mungkin ke Medan, tetap Carlos sekarang dulu dia sama kami di Nama Jauh, sekarang di Medan. Nah, bisa berubah. Nah, bisa. Kenapa? Lingkungan bisa menarik kita. Bani Ruben dan Bani Gad tadi kan juga ada kesempatannya, ada tadi potensi yang dia miliki tadi. Bani Ruben tadi apa? Banyak ternaknya tadi kan gitu kan. Oleh karena banyak ternaknya, dilihatnya sebelumnya perang Sungai Yordan tadi, katanya, wah ini bagus sekali kalau kami tinggal di sini, cocok untuk peternakan. Nah, sehingga mereka minta kepada Musa untuk tinggal di situ saja. Tetapi apa kata Musa? Kenapa kamu memperhati bangsa ini? Enggan gitu. Ya. Kadang-kala kita dalam hidup, mungkin di gereja kita ya, di kampung Antara, kalau kita lihat kakak kita rasa selama ini dia rohani, tiba-tiba dia melenceng, bisa itu membuat enggan kita, hati kita, wah gitunya bisa jadi. Nah, tapi jangan lihat orang, tapi kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Nah,
Ya, dosa itu adik-adik gak mungkin. Pernah dengar cerita ini? Pernah ya? Theo pernah cerita ini dengar? Hah? Belum ya? Di sebuah kampung yang jauh dari kota, ya, tinggallah sebuah keluarga. Dia punya ada bubuk ayamnya. Ada bubuk ayamnya di sini. Jadi kalau ayam biasanya kalau bertelur gimana? Ketekot katanya ya. Pernah dengar ayam bertelur? Ketekot katanya kan gitu. Wah, berarti ayam bertelur. Lalu ular ini dia tinggal ada 2 ekor ular, dia tinggal di dekat tempat ayam bertelur tadi. Jadi waktu ayam bertelur, ketekot katanya, wah dengar dia, baru sudah bertelur, pikirnya sudah ada ayam. Maka datanglah ular yang satu ini, ya dia, ini tadi ayamnya lagi bertelur ya. Maka kandang ayam ini ada satu lubang yang kecil yang hanya cukup untuk ular tadi. Ya, lalu datanglah ular yang wah sedap. Dosa itu juga adik-adik seperti ini, sedap. Ya, wow mantap. Maka dia ambil, dia makan telurnya. Ular kalau makan kan nggak ngunyah ya, langsung masuk bulat-bulat lah. Maka setelah ditelan oleh ular ini, pergilah dia keluar lagi dari jalan yang tadi. Rupanya waktu dia keluar lengket. Kenapa? Perutnya sudah besar. Wah, baru dilanjutkannya lah. Pecahlah telur tadi ya. Lega. Enak rasanya. Lolos. Begitulah dia tiap hari. Asal ayam ini bertelur, ketekot. Wah, berarti sudah bertelur. Dia datang untuk mencuri telur ini terus menerus. Ya, ya siap dia makan telur, tidur dia, senang dia. Datang kawannya, kawan, jangan kau sering curi telur itu, kata kawan ini. Nanti kau mati. Tenang saja kau, nanti akunya itu. Jangan kau sering makan telur itu, nanti kau mati, kata kawannya. Dia tidak mendengar apa yang disampaikan temannya. Ya, ya. Akhirnya si anak yang punya ayam, lalu dia bilang ayamnya, ayam, kok ayam kita sering bertelur, kok telurnya nggak ada aja, habis. Ya, wah, saya heran, padahal ada selalu suaranya kalau dia bertelur ayam, ketekot katanya, tapi kok nggak ada telurnya, pasti ada yang nyuri. Oh, dia bilang sama ayamnya, ya memang saya lihat waktu itu memang ada ular yang lari katanya. Jadi mungkin dia selalu yang mengambil telur ayam itu. Iya ya. Wah, gini aja ya. Saya beli nanti satu telur, nanti saya rebus. Sepatu nanti ayam kita bertelur, saya ganti telurnya.
Gimana ya? Oh ya, bagus sekali katanya. Iya. Mulailah adik-adik direbusnya lah. Ayamnya sini udah mulai bertelur. Ketekot katanya ya. Lalu di sini dia merebus telur. Nah, setelah ayamnya selesai bertelur, cepat-cepat anak ini menggantikan telur yang sudah direbus tadi dengan telur yang belum direbus. Ya karena ular juga udah keluar ketekot, oh berarti sudah ada telurnya. Mulailah seperti biasanya. Wah, sudah. Dia masuk lagi, ya. Seperti biasa. Dia makan telurnya, hop. Ya akhirnya dia keluar lagi dari lubangnya. Waktu dia keluar, lengket lagi. Wah, dipikirnya oh biasa. Waktu itu pun kalau aku selalu begini ya, lengket. Mulai dia depan. Sekali, oh gak apa-apa. Antuk lagi, tiba. Waduh, 2 kali, enggak juga pecah. Kenapa? 3 kali. Waduh, enggak pecah-pecah. Mulailah dia ingat apa kata kawannya dulu. Kawan, jangan kau teruskan itu, nanti kau mati, katanya. Ya mulailah dia sudah merah, matanya. Dia berusaha supaya lewat, nggak pecah-pecah. Dia datanglah si anak ya. Dia tinggal bebas memukuli ular ini. Bebas. Ular nggak bisa atrek, nggak ada gigi tariknya. Nah ya, dia nggak bisa tarik, atrek. Ya. Mau maju nggak bisa, atrek nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, matilah ular. Dosanya itu menimpa. Iya. Makanya hati-hati dengan dosa. Dosamu itu akan menimpa kamu. Itu kata firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Ya. Apa dosa yang kita buat? Bagaimana kita lihat juga Daud. Ketika dia berdosa kepada Tuhan, apa dulu dosa Daud? Dia mengambil istri Uria. Tuhan mengampuni Daud memang karena dia bilang dengan hati yang hancur remuk memang Daud datang kepada Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan. Tetapi Daud juga menerima dosa akibat dosanya. Pemberontakan anaknya Absalom membuat dia lari dari istana. Lalu anaknya itu juga akhirnya meniduri istri bapaknya sendiri. Itulah akibat dosa. Makanya jangan main-main dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Ya. Kalau kita udah tahu dosa, kita mau melakukannya, nanti makin parah. Ya. Mana tahu ya, nanti kalian kan ganteng-ganteng. Jumpa nanti gadis Bengkulu, jangan bisa. Oh, ganteng. Atau jumpa gadis anak Medan, ya loh, bisa. Akhirnya kita terjerumus macam film tadi, hamil di luar nikah, narkoba, putus bersyarat. Ya, saya sering lewat sama Mama John, udah jam 10 malam kami. Tapi yang jelas jangan kompromi dengan dosa.
Karena dosa itu akan menimpa. Dosa itu akan menimpa. Coba adik-adik hafal Bilangan 32 ayat 23. 1, 2 ya. Bilangan 32 ayat 23 ya. Dosamu itu akan menimpa kamu. Makanya ada seorang dulu pemuda, dia boros masa muda. Dia melakukan perzinahan. Ya, nggak usah saya beritahu kamu. Ya, waktu dia SMP, SMU, dia melakukan ya seks. Dia habiskan masa runningnya waktu masa remaja. Kereta kalau kalian habiskan masa runningnya di mana? Kan habis runningnya kan? Kalian pun kalau sekarang masa remaja jaga running. Akhirnya apa? Akibat dosanya itu dia tidak pernah puas dengan istri. Akibat dosanya itu ya akhirnya dia tidak punya anak. Makanya dosa itu, orang narkoba pun begitu. Makanya putus bersyarat, makanya gila dan bangkrut. Jadi sebelum saya tutup firman Tuhan ini, saya mau kalian, apa yang kalian dapat dari film tadi? Siapa? Boleh ke depan. Theo, apa yang kamu dapat kira-kira? Boleh berbagi di sini ya, mari. Hah? Sini aja, Bapak. Ayo. Nanti yang perempuan juga. Buka. Ya udah. Hah? Apa yang kamu dapat dari film tadi? Kalau itu nggak ada. Coba buka aja masker dulu. Kalau itu nggak sama Yesus nggak ada gunanya. Gimana? Kalau itu nggak sama Tuhan Yesus nggak ada gunanya. Oh, kalau tidak sama Tuhan Yesus tidak ada gunanya. Itu ada. Yang lain ada, itu ada. Oh, oke. Ya, 3 lah, 3. Nah, ayo 3, 1. Siap ini nanti Priscilla. Buka masker. Kalau dari video tadi itu dia di dalam satu keluarga semuanya itu memikirkan keakuannya. Kalau misalnya tadi bapaknya itu dia memikirkan bisnisnya, ibunya dia memikirkan kesibukannya sendiri. Kalau anak perempuan itu memikirkan pacarnya, dan satu lagi memikirkan pergaulan yang bebas. Jadi di dalam keluarga itu perlu adanya Tuhan gitu. Buat apa percuma tadi kayak kata Theo, tidak ada gunanya tanpa Tuhan. Kaya pun dia, banyak pun uangnya tadi kan, istrinya bisa belanja gitu. Cuma kalau tidak ada Tuhan dalam rumah tangganya, sama aja gitu. Keluarga itu akan menuju pada kebinasaan. Ya, bisa kita lihat tadi di video sebelumnya, ada keluarga yang dimana suami istri dan anaknya dilingkupi dengan keharmonisan dalam keluarga gitu. Tapi setelah beranjak dewasa gitu, kita lihat keluarganya itu langsung yang tadi sebelumnya keluarganya harmonis gitu, hidup dengan Tuhan gitu. Tapi kalau setelah beranjak dewasa anak-anaknya dan juga istrinya tadi yang sibuk dengan kesibukannya, ayahnya juga sibuk dengan bisnisnya gitu, langsung kelihatan gitu perbedaannya, dimana kalau kita hidup dengan Tuhan gitu. Jadi kalau saya juga diingatkan kembali gitu, kalau tahu yang benar, kalau kita tahu itu berdosa tapi kita
artinya berdosa gitu. Kadang saya berbagi sedikit. Kadang saya gitu tahu kan, kesibukan gitu, ada kesibukan kita yang memang nggak bermanfaat gitu, nggak, ujungnya nanti nggak ada faedahnya gitu, tapi tetap aja kita lakukan gitu, karena untuk menghabiskan waktu kita gitu. Jadi waktu kita tadi yang seharusnya bisa ngerjain prioritas kita yang lain, karena kita tahu ini aja lah gitu, jadi kita kerjain yang ini gitu. Jadi kita udah tahu, kalau saya pribadi saya udah tahu itu salah tapi tetap saya lakukan gitu, itu berdosa gitu. Jadi kalau dari video ini tadi kita lihat ya bagaimana hidup keluarga yang sebelumnya gitu dengan Tuhan Yesus, terus akhirnya dia ada keharmonisan dalam keluarganya gitu. Tapi kalau endingnya tadi kita lihat mereka semua berujung ke maut gitu. Terima kasih. Sebelumnya Alex ini waktu masih anak-anak gitu, waktu masih remaja, walaupun keluarganya sederhana, karena hidup dalam iman, hidup di dalam Tuhan gitu, walaupun sederhana keluarganya harmonis gitu, bahagia. Tapi ketika dia sudah beranjak dewasa, sudah berumah tangga, memiliki anak, dan sudah punya keluarga pun, mereka hanya memikirkan diri sendiri, ayah dengan kesibukannya sendiri, anak-anak kesibukannya sendiri, ibunya pun dengan sibuk dengan perhiasannya gitu, nggak hidup di dalam Tuhan. Jadi keluarganya pun hancur. Jadi kita tahu kalau hidup di dalam Tuhan itu pasti ada damai, ada sukacita. Kayak di dalam mami tadi, bukan sukacita karena uang, tapi sukacita karena ada firman di dalam hati kita gitu, ada firman di dalam hidup kita. Tapi kalau tidak ada Tuhan, semua pun kita miliki, ada pun uang, kaya, apa yang kita mau bisa kita beli. Kalau tidak ada Tuhan, itu akan sementara saja gitu, akan hancur keluarganya itu. Dari sini kita melihat bahwa kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan. Dari video ini keluarga itu tidak kekurangan uang, tidak kekurangan harta, tapi satu cuma kekurangannya, tidak memiliki Tuhan dalam keluarganya, tidak menerima Yesus, makanya dia menjadi hancur. Yang saya mengerti dari video ini bahwa harta duniawi itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Dalam video ini saya merenungkan kembali, karena semua remaja akan menuju masa depan di mana kita menuju kesuksesan. Jadi dalam pikiran saya, ketika saya sudah dewasa, sudah besar, mempunyai harta yang memberikan, apakah saya sudah siap untuk memelihara apa yang Tuhan berikan esok hari? Apakah nanti ketika Tuhan memberikan harta duniawi, apakah iman saya hancur seperti Alek tadi, ketika dia masih remaja, mempunyai kesederhanaan, imannya itu bertumbuh, tetapi ketika mendapatkan harta duniawi tadi, dia hancur, bahkan tidak melihat, bahkan keluarga-keluarga sendiri pun tidak lagi melihat kebaikan Tuhan tadi. Tapi yang saya mengerti, ketika pun keluarga hancur, dan hidup kita tidak lagi menyenangkan Tuhan, tapi Tuhan memberikan kesetiaan satu lagi, yaitu mengingatkan seperti Allah, Tuhan mengingatkan lagi bahwa Allah yang dulunya masih kecil, dia beriman sampai dia besar, sampai akhir hidupnya. Tuhan mengingatkan kembali bahwasanya Tuhan Allah yang satu-satunya menuju keselamatan ini, sehingga dia meminta maaf kepada Tuhan, sehingga menurut saya akhir hidupnya pun dia selamat. Terima kasih. Kalau yang saya dapat itu, yang di awal tadi kita lihat itu keluarga mereka harmonis itu karena
kayak ada Tuhan dalam keluarga mereka, Tuhan kayak menjaga mereka gitu. Tapi kalau pas mereka berpaling dari Tuhan, memang mereka mendapatkan kebahagiaan dunia gitu, tapi tidak ada keharmonisan dalam keluarga gitu. Nah, jadi yang mesti dapat tuh kalau kita berpaling dari Tuhan, semua itu akan binasa dan sia-sia. Yang saya dapat itu nggak ada kebahagiaan yang benar-benar bahagia kalau kita di luar Tuhan gitu. Kadang kita menganggap kalau kita melakukan satu hal ini kita bahagia, tapi sebenarnya itu cuma keinginan nafsu kita semata gitu. Kalau kita nggak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, melakukan hal yang sia-sia, akan ada saatnya nanti ya pasti itu akan nggak ada buah apa-apanya gitu. Karena kita tahu apa yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan upah. Begitu juga kalau kita tetap bertahan dalam dosa, yang maut itu akan menjadi upah bagi yang tak percaya dan tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih. Dari video yang saya dapat, hidup dalam Tuhan itu sudah saatnya menyenangkan daripada berpaling dalam Tuhan. Terima kasih. Yang sama ya, tapi saya melihat tadi temanya dosamu itu akan menimpa kamu. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita ini akan menggenapkan firman Tuhan semuanya. Kita mau menggenapkan firman Tuhan yang mana itu pilihan kita. Kalau kita mau menggenapkan firman Tuhan bahwa dosamu itu akan menimpa kamu, maka mari kita berbuat dosa, kan gitu ya. Tapi kalau kita ingin menggenapkan firman seperti Mazmur katakan 32 itu, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, ya, yang kesalahannya itu tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Orang-orang yang ketika berdosa datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, hati yang remuk, Tuhan akan menyambut orang itu. Tuhan akan menyelamatkan orang itu. Jadi hidup ini kita punya pilihan. Kalau upah dosa itu adalah maut, itu maut dalam kitab Roma dikatakan dijauhkan dari hadirat Allah. Jadi kenapa keluarga tadi tidak berbahagia? Karena mereka menggenapkan firman Tuhan ini. Upah dosa itu maut, dijauhkan dari hadirat Allah. Ketika kita berdosa, kita tidak langsung datang kepada Tuhan. Tuhan tidak punya urusan lagi dalam hidup kita. Jauh dari Tuhan. Kenapa orang tidak berbahagia? Karena dia jauh dari Tuhan. Dia dijauhkan dari hadirat Allah. Itu upah maut, itu upah dosa. Jadi di dunia ini kita nggak bisa bahagia. Kenapa? Jauh dari hadirat Tuhan. Kenapa tadi dia berbahagia? Karena dia tidak menyimpan kesalahannya. Karena dia tidak berdosa di hadapan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti hidupnya berbahagia. Tapi orang yang berdosa, dia dijauhkan dari hadirat Tuhan. Jadi kalau kita berdosa, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Akui dosa kita, supaya kita nggak jauh-jauh terus dari Tuhan. Jadi kalau adik-adik nanti dimanapun ada, jangan jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan itu nggak enak. Saya sejak bertobat cuma satu, saya minta tolong Tuhan. Tuhan, saya nggak kuat hidup tanpa Tuhan. Tuhan, saya nggak kuat pegang tangan Tuhan. Tapi Tuhan pegang tangan saya, supaya kemanapun saya pergi, sejauh apapun Tuhan, saya jangan sempat jauh dari Tuhan. Karena saya sadar-sadarnya jauh dari Tuhan itu tidak ada kebahagiaan adik-adik. Karena tadi jelas ya, kebahagiaan itu tidak letaknya pada harta, tidak letaknya pada pacar, tidak letaknya pada teman hidup, tapi letaknya pada Kristus. Kebahagiaan itu letaknya pada kedekatan kita dengan Allah. Jadi sekali lagi saya katakan, hidup ini pilihan kita. Mau menggenapkan firman-Nya Tuhan yang mana? Pilihan kita. Kalau kita mau berbahagia, sukailah Taurat Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Pasti genap firman Tuhan itu bagi kita. Kalau firman Tuhan yang kita sukai, kita renungkan siang dan malam, genap itu kita akan berbahagia. Tapi kalau kita mencintai dunia ini, kita patut berarti kita bermusuhan dengan Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Ketika kita bersahabat dengan dunia, berarti kita bermusuhan dengan Tuhan. Jadi saya hanya memohon supaya kemanapun nanti adik-adik pergi, jangan lupakan Tuhan. Janganlah jauh dari Tuhan. Ya. Jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ya. Jadi saya hidup bersama dengan Tuhan sudah berpuluh tahun bertobat.
adanya jatuh bangunnya. Tapi ketika saya berbuat dosa, saya langsung datang kepada Tuhan. Saya akui seluruh dosa saya kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak ada artinya tanpa Tuhan. Saya pasti binasa, saya pasti hilang kalau tanpa Tuhan. Jadi mengejar dunia ini tidak boleh dengan meninggalkan Tuhan. Mengejar dunia, mengejar Tuhan nggak bisa dua-dua. Mana yang mau kita dulukan? Ada orang berkata, perlu juga kejar dunia, perlu juga kejar Tuhan. Nggak bisa adik-adik dua-dua. Mana yang mau kita utamakan lebih dulu? Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya memang tidak banyak punya uang. Saya memang belum diberikan teman hidup. Saya juga tidak punya gelar yang tinggi, tapi saya punya kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya bersyukur sejak saya bertobat, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Di saat-saat saya sangat terpuruk, di saat saya sangat banyak masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Karena sejak saya bertobat, itu doa saya sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, jangan tinggalkan aku. Peganglah erat tanganku. Kemanapun aku, Tuhan, ingatkan aku kalau aku berdosa, kalau aku bersalah kepada Tuhan. Jangan biarkan aku pergi dari Tuhan. Karena tanpa Tuhan, hidupku tidak ada artinya. Jadi sampai hari ini, saya bisa berdiri tegak di dalam iman, karena saya senang belajar firman Tuhan. Saya suka acara belajar firman Tuhan. Pergi bersekutu itu menjadi kesukaan saya. Sayang saya rasa nggak ikut kalau ada PA. Adapun pekerjaan yang lain, ada jam doa sampai hari ini. Saya lebih suka meninggalkan yang lain, asal saya bisa ikut dalam persekutuan. Karena saya tahu di situ saya akan dikuatkan, di situ iman saya akan bertumbuh. Banyak tantangan adik-adik ketika kita mau mengikut Tuhan, banyak ujiannya. Kami yang sudah dewasa, banyak ujiannya. Bukan tidak ada orang yang datang, yang punya uang, yang punya segalanya, ada yang datang. Tapi kita pilih mana? Kita mau pilih Yesus atau pilih dunia? Saya putuskan sampai hari ini, saya tetap pilih Yesus dan tidak pilih dunia. Kalau saya kuat itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Saya mau bersandar kepada firman Tuhan. Saya mau pegang firman Tuhan. Saya mau hidup bersama dengan Tuhan. Banyak air mata. Tapi saya tetap memilih ikut Tuhan daripada ikut dunia. Saya berharap sampai akhir hidup saya doakan kepada Tuhan. Saya tetap ikut Tuhan. Jangan biarkan Tuhan saya melenceng dari jalan Tuhan. Saya mau tetap bersama dengan Tuhan. Jadi saya berharap adik-adik pun setelah dewasa nanti punya doa, punya komitmen. Apapun yang terjadi tetap ikut Tuhan. Karena hanya bersama Tuhanlah kita bisa berbahagia. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Baik, saya kira sudah banyak saya berbagi, tapi saya bersyukur kiranya adik-adik juga nanti kemanapun boleh punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya kira dari pilih itu tadi ini akan kalian alami, ya. Ini realita yang akan kalian alami. Tapi satu hal yang penting mungkin harmonis itu perlu, ya kan? Harta juga perlu cari. Tapi yang paling penting adalah jangan tinggalkan hubungan dengan Tuhan. Itu akan menguatkan. Satu hari pun jangan tinggalkan hubungan kalian dengan Tuhan. Karena ini yang akan menjadi kekuatan. Apapun ceritanya, tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, kita nggak akan bisa bertahan. Orang tua boleh harmonis, tentu kita pun orang tua kita harmonis, ya kan? Tapi hubungan pribadi kalian dengan Tuhan ini yang paling penting. Itu jangan pernah ditinggalkan. Kalau kalian tinggalkan hubungan dengan Tuhan, selesai lah. Saya kira ini yang paling penting. Hubungan pribadi dengan Tuhan harus kita bangun secara pribadi. Karena itu yang akan dibuatkan. Saya kira ini. Terima kasih. Cukup senang ya, semuanya saya lihat Tuhan berbicara sama kita. Ya, apa yang adik-adik sampaikan itu pegang itu. Karena ya
kebahagiaan tadi bukan karena, kalaupun keluarga kita hari ini tidak harmonis, mana tahu di rumah ya sudah pun Kristen tapi gak harmonis, jangan lihat itu, datanglah kepada Tuhan, karena Dia cuma yang bisa memberikan kita kelepasan dari seluruh beban kita. Ya, jadi firman Tuhan ini sekali lagi saya sampaikan adik-adik bahwa jangan pernah lupakan Tuhan, karena ketika kita kompromi dengan dosa, maka dosa itu akan menimpa kita. Ini penting, sangat penting. Banyak anak-anak remaja akhirnya seperti Alek ini tadi hancur. Ya. Mau kalian seperti keluarga Alek tadi? Ada yang mau? Walaupun kata Ardi tadi dia masuk surga. Iya, memang endingnya dia tadi kalau dicerita itu seperti Simpson ya. Simpson besar harga yang harus dia bayar. Bagaimana Tuhan mengaruniakan sebuah kekuatan yang luar biasa kepada Simpson. Tapi karena perempuan, siapa? Tante Delila, dia jatuh. Ya, tapi memang di akhir hidupnya Simpson juga seperti bapak si Alek tadi. Waktu dia sudah matanya dicungkil, nggak bisa melihat lagi. Lalu Simpson dibawa sebagai tontonan oleh raja orang Filistin waktu itu. Dan dia di situ berseru memang sekali lagi sama Tuhan. Tuhan, pulihkanlah aku. Biarlah aku mati bersama orang-orang kafir ini, kata. Berikanlah aku sekali lagi kekuatan. Ya, memang Tuhan berikan. Akhirnya memang Simpson membunuh orang kafir, orang Filistin itu lebih banyak daripada ketika dia masih sehat. Ya, sehingga seluruh orang di dalam bangunan ruangan waktu itu mati, termasuk Simpson sendiri. Ya. Kalau saya nggak mau seperti itu, adik-adik, bayar harga sangat baik itu. Makanya jangan kompromi dengan dosa, jangan tinggalkan Tuhan. Ya. Kalau saya tadi melihat sebagai orang tua, kalau anak seperti laki-laki tadi pedih kali itu. Kalau kalian lah, ya, kayak gitu terjadi, pasti hancur kali hati orang tua itu, hancur. Apalagi anaknya nanti hamil di luar nikah atau menghamili anak orang. Tadinya sudah PA seperti ini, sudah sering. Nah, ini peringatan supaya kita tetap pegang. Mari kita ulangi firman Tuhan kemarin, Mazmur 119 ayat 9. Coba ini kita tutup. Jadi perlu dijaga. Jadi kemanapun kamu pergi nanti, adik-adik, perlu dijaga. Jaga dengan menjaganya sesuai firman. Apa yang kata firman Tuhan? Jangan berpasangan dengan yang tidak seimbang. Itu kata firman Tuhan. Jangan pula, udah tahu dia nanti jangan pula. Udah tahu tidak dia nanti memang belum sama sekali mau mendengar firman Tuhan, kita kompromi, akhirnya kita terperosok. Ya. Baru pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, pergaulan juga bisa meruntuhkan. Oleh karena itu, lihatlah teman-teman kalian bergaul. Ya. Makanya kita buat grup apa? Grup Facebook itu. Jadi
kayaknya kalian menjaga jarak seperti kena corona. Jangan jaga jarak. Sebenarnya komunitas kalian inilah komunitas yang benar. Jangan pula yang di luar sana komunitas yang lebih enjoy. Itu salah. Nanti kalian ditariknya. Ya, ya udah cerita aja, jangan apa tadi, jaga jarak. Ya, kayaknya iya saya ingat. Aduh, kayaknya remaja itu masih jaga jarak. Berarti nanti Bang Anta perlu masuk. Mungkin dia lebih. Saya kan mungkin kurang mengerti juga karena sudah bapak-bapak ya. Jadi, tapi saya senang kok. Ada apa tanya? Ya kalau malu tanyakan boleh ke pribadi. Nanti Bang Anta masukkan aja ya, Theo admin nih. Theo nanti Bang Anta minta HP-nya, nomornya. Jangan minta HP-nya, minta nomornya. Ya, jangan sepi. Saya waduh sepi. Jadi ini penting. Kita harus tahu komunitas kita itu adalah itu memang. Kalau kalian rasa lebih enak di sana, suruhkan lagi dengan orang yang nggak bertemu, bahaya pasti tariknya. Magnet pun punya apa? Punya kekuatan magnet. Ya, semua di dunia ini dapat menarik. Sekali kalian coba nonton sinetron, besok pasti kalian kalau udah kan ditariknya, besok jam berapa? Ketagih. Ya, makanya mama saya tengok ini kalau udah kena sinetron, sambil ngiris cabai pun di depan TV. Untuk mama juga. Saya kalau nengok sinetron, saya kuno saya rasa memang kalau sinetron itu. Yes. Tadi sore saya nonton sebuah pertunjukan di Jepang. Sudah dirancang hari ini patung wanita cantik sebagai istri buatan. Wah, ini bahaya sekali. Udah sedang dibuat ini robot wanita cantik sebagai istri. Ini akan mengerikan perzinahan. Hebat teknologi di Jepang hari ini. Bahkan udah dirancang, mungkin tahun depan katanya mobil terbang. Ya mau. Itu nggak bisa yang memuaskan jiwa manusia. Hebat gimana? Macam Alek tadi. Kalau nggak dekat dengan Tuhan. Hebat pun teknologi hari ini luar biasa. Tapi saya lihat orang-orang yang main HP tak pernah puas. Coba kalian terus main HP, senang nggak? Senang nggak? Kalau terus apalagi game. Tapi kalau HP baca firman Tuhan senang. Ya, jadi ini perlu ya. Hafal ini tadi ya, jadi Bilangan 32 ayat 23. Mari kita ucapkan sekali lagi dari ayatnya 1-2 ya. Bilangan 32 ayat 23. Dosamu itu akan menimpa kamu. Kalian aja 1-2 ya. Berbalik. Bilangan 32 ayat 23. 1-2 ya. Iya, dosa itu menimpa. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu ini tinggal di dalam hati kami untuk mengingatkan kami terus semasa hari-hari kami, Tuhan, supaya kami boleh hidup bijaksana. Kami menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh bergaul dengan Tuhan. Kami boleh terbuka kepada Tuhan. Kami juga boleh bergaul antara anak-anak Tuhan. Tidak jaga jarak. Tuhan Yesus, tolonglah adik-adik ini supaya Roh-Mu yang kudus berbicara kepada mereka, supaya kemanapun mereka nanti
nanti Tuhan, firman-Mu ini menegur, menginsapkan mereka kalau itu dosa, membuat mereka takut akan Tuhan dan takut melakukannya. Berkatilah seluruh anak-anak ini Tuhan, dalam cita-citanya, masa depannya, jodohnya juga. Berkatilah anak-anak kami, supaya oleh Tuhan mereka tidak tersesat. Mereka tetap mengingat Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Dan kalau ada mereka yang berdosa hari ini, supaya mereka juga bertobat, datang kepada Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan benar, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau ada sesuatu dosa yang hari ini kamu simpan, katakan malam ini, Tuhan, aku mau bertobat. Bilang sama Tuhan, Tuhan rindu pertobatan. Siapapun yang berdosa ketika datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Saya beri waktu adik-adik berdoa, katakan sama Tuhan, apapun bebanmu, apapun dosa yang kamu lakukan hari ini, katakan sama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.